Shalom, selamat bertemu kembali di channel Gema Misi Kasih dalam acara ibadah GMKIH. Teman-teman yang ada di Hong Kong, walaupun kita satu kota, tapi lama sekali kita tidak bertemu. Apalagi teman-teman yang di Macau, apa kabar semuanya? Dan semua yang mengikuti YouTube ini, selamat beribadah, Tuhan memberkati. Besok adalah tanggal 17 Agustus, peringatan Indonesia Merdeka. Mari kita renungkan, bukan hanya di Indonesia, tapi bangsa manapun saat seperti ini. Di manakah orang bisa menikmati kemerdekaan? Saat seperti ini manusia membutuhkan kemerdekaan jiwa. Mari kita siapkan hati kita untuk memulai ibadah kita. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita datang kepada Tuhan saat ini dengan kesadaran bahwa tidak ada kekuatan untuk menjalani hidup ini kalau kita tidak memandang kepada Tuhan. Mari kita katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup ini. Jemaat Tuhan, mari kita masuk dalam ibadah kita pada saat ini. Tenangkan hati dan pikiran kita, arahkan hati kita tertuju kepada Tuhan. Kita fokus kepada Tuhan dalam waktu yang singkat ini untuk masuk dalam ibadah kita. Kita mulai. Ibadah pada saat ini, kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin.
Jemaat, mari kita membaca nats pembimbing. Kita baca dari Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, hari demi hari, minggu juga bulan, kita dapat lalui dalam anugerah Tuhan. Sungguh kasih setia Tuhan nyata dalam kehidupan kita. Mari kita serukan dalam pujian, Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setia Tuhan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sungguh luar biasa, memang nama Yesus adalah nama yang berkuasa, nama yang dapat membebaskan jiwa. Mari kita nyanyikan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara
melanjutkan pujian kita dengan bermazmur bersama. Mari kita buka Mazmur 138 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-8. Mari kita baca bersama-sama. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat namamu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina, dan mengenal orang yang sombong dan jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tangan-Mu, dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Bapak Ibu jemaat yang kekasih, kita patut bersyukur dan memuji Tuhan. Sungguh Dia setia, Dia mulia. Dia selalu menunjukkan kasih setia-Nya kepada orang-orang yang percaya dan mengasihi Dia. Mari kita menyembah Dia. Kita katakan bersama, Kau tunjukkan kasih setia-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia.
Puji Tuhan, hari ini kita kembali di dalam channel Gema Misi Kasih. Bersama saya kita akan merenungkan firman Tuhan. Pada saat ini, mari kita semua bersatu hati, kita akan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati kita melalui firman-Nya. Sebelum kita membacakan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami berterima kasih saat ini Tuhan berikan kami kesempatan lagi untuk berada di sekitar firman-Mu. Hari ini kami mau membaca dan merenungkan firman Tuhan. Berkati kami, berkati bagian Alkitab yang akan kami baca. Berkati supaya bagian firman Tuhan ini dapat memberkati setiap kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Baik, saudara, mari kita akan membaca Alkitab. Kita baca dari kitab 2 Raja-Raja, pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-37. 2 Raja-Raja, pasal 19 ayat pertama hingga ayat yang ke-37. Namun kita hanya akan membaca ayat 29 sampai dengan ayat yang ke-31. Sedangkan bagian yang lain nanti akan kita belajar bersama dalam penyampaian firman Tuhan sebentar. Ayat 29 hingga ayat yang ke-31 dari 2 Raja-Raja pasal 19. Saya akan bacakan. Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia. Dalam tahun ini, orang makan apa yang tumbuh sendiri. Dan dalam tahun kedua, apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama. Tetapi dalam tahun yang ketiga, menaburlah kamu, menuai, membuat kebun anggur, dan memakan buahnya. Ayat 30. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah, dan menghasilkan buah ke atas. Sebab dari Yerusalem akan keluar orang-orang yang tertinggal. Dan dari gunung Sion, orang-orang yang terluput. Giat cemburu Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, dari teks firman Tuhan ini saya mengajak kita untuk kita merenungkan firman Tuhan dengan tema berakar dan berbuah. Berakar dan berbuah. Kalau kita melihat situasi saat ini, dunia saat ini sedang mengalami kesusahan di berbagai belahan bumi ini. Ya, dimanapun sekarang kalau kita mendengar orang mengatakan mengalami kesusahan. Dan situasi kesusahan membuat orang takut, orang gelisah, ya. Orang panik. Mereka yang takut atau yang susah tidak dapat melarikan diri ke tempat yang lain. Karena dimanapun orang mengalami kesusahan. Sehingga semua orang dipaksa. Mereka harus tinggal di tempat mereka masing-masing. Ya. Dan inilah kondisi yang sekarang kita sedang hadapi. Sama halnya dengan pada zaman Raja Hizkia. Di dalam masa pemerintahannya. Di mana pada saat itu Raja Sanherib, yaitu Raja Asyur, datang dan mengepung kota Yerusalem dan juga memberikan tekanan-tekanan, bahkan juga harta kekayaan, ladang-ladang dirampok, dirampas, sehingga umat Tuhan mengalami kesusahan, mengalami penderitaan, mengalami tekanan, sehingga apa yang dikatakan oleh Hizkia di dalam 2 Raja-Raja 19 ayat yang ketiga dikatakan, berkatalah mereka kepadanya. Ini perkataan Hizkia disampaikan kepada Nabi Yesaya, di mana Hizkia menyuruh orang-orang untuk menyampaikan situasi itu kepada Nabi Tuhan, Nabi Yeremia. Lalu Hizkia katakan, beginilah kata Hizkia, hari ini hari kesesakan, hari hukuman dan penistaan,
sebab sudah datang waktunya untuk melahirkan anak, tetapi tidak ada kekuatan untuk melahirkan. Ini kondisi yang diceritakan, sama seperti seorang ibu yang sudah waktunya untuk melahirkan. Sudah terasa untuk melahirkan, sudah begitu mendesak untuk melahirkan, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk melahirkan. Dan saudara tahu, inilah satu penderitaan yang luar biasa antara mati dan hidup seorang ibu kalau saat mau melahirkan tapi tidak punya kekuatan untuk melahirkan. Pasti ujungnya itu binasa. Dan Hizkia memakai istilah ini tentang tekanan yang dialami akibat daripada serangan Raja Sanherib. Sehingga kita melihat apa yang terjadi dengan umat Tuhan. Maka di sini kita melihat bagaimana cara Tuhan untuk menolong umat Tuhan yang berada dalam tekanan yang sangat luar biasa, digambarkan sama seperti seorang ibu yang sudah waktunya untuk melahirkan, tetapi dia tidak mempunyai kekuatan untuk melahirkan. Walaupun demikian, tapi kita akan melihat bagaimana Tuhan menolong. Dan inilah yang menjadi poin yang akan kita renungkan di bawah tema berakar dan berbuah. Saudara, kita akan melihat hal yang pertama. Hal yang pertama berbicara tentang jaminan Tuhan. Jaminan Tuhan bagi orang yang terluput. Nah, kalau kita memperhatikan jaminan Tuhan di sini adalah Tuhan menyelamatkan karena Hizkia, Raja Hizkia berdoa kepada Tuhan. Dikatakan dalam 2 raja-raja tadi, ayat-ayat sebelumnya dalam pasal 19 ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-19, apa yang Hizkia lakukan? Kita akan membaca dalam bagian itu, dikatakan begini. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya, kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan, dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan, dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengaibkan Allah yang hidup." Dan seterusnya kita akan melihat bagaimana Hizkia sesudah mendapat surat ancaman yang begitu menekan, dalam situasi yang sangat sulit. Namun Alkitab mengatakan bahwa Hizkia datang kepada Tuhan. Dia membawa surat ancaman itu dari Raja Sanherib. Dia bawa itu ke rumah Tuhan dan dia bentangkan di situ. Kemudian dia berdoa kepada Allah yang hidup, Allah yang mendengar doa, Allah yang melebihi daripada berhala-berhala yang disembah oleh Raja Asyur Sanherib. Karena Raja Asyur membanggakan diri bahwa mereka menganggap bahwa semua kerajaan di sekitar mereka sudah kalahkan, dan tidak ada satu berhala pun yang bisa mengalahkan mereka. Semua mereka taklukkan. Sehingga mereka mungkin menganggap bahwa Allah yang disembah oleh orang Israel juga mereka dapat taklukkan. Namun kita melihat bagaimana pada waktu Hizkia berdoa kepada Tuhan, dan bagaimana tindakan Tuhan bagi Hizkia dan umat Tuhan. Di sini kita melihat bahwa Tuhan pertama memberikan jaminan kepada umat Tuhan. Jaminan pertama ialah saya pakai istilah jaminan kebutuhan jasmani. Ya, kalau kita baca ayat yang ke-29 dalam pembacaan tadi, maksudnya di sini bahwa karena akibat tekanan yang diberikan kepada umat Israel dan mereka berada dalam kota Yerusalem yang terkepung, sehingga tentu mereka mengalami kesulitan untuk ekonomi. Namun firman Tuhan katakan dalam ayat yang kita baca tadi, "Dan inilah yang akan menjadi tanda bagimu, hai Hizkia, dalam tahun ini orang makan apa yang tumbuh sendiri, dan dalam tahun yang kedua apa yang tumbuh dari tanaman yang pertama," dan seterusnya.
Apa yang kita lihat dari bagian ini? Ialah bahwa Tuhan akan menumbuhkan makanan bagi umat Tuhan di tahun pertama. Dikatakan di sini, makanan yang tumbuh sendiri. Nah, konteks ini kita melihat bahwa berarti pada waktu itu tentara Raja Asyur, yaitu Sanherib datang, mereka begitu menyita, merampok hasil tanaman daripada umat Tuhan, sehingga mereka mengalami kekurangan. Tapi pada waktu Tuhan mendengar doa, sebagaimana yang dinaikkan oleh Yehezkiel, maka dikatakan Tuhan menjamin mereka dengan Tuhan menumbuhkan sendiri makanan itu di tahun pertama. Kemudian dikatakan di tahun kedua, tanaman yang tumbuh dari hasil dari tahun pertama itu akan tumbuh lagi sehingga mereka akan makan. Lalu tahun ketiga mereka dikatakan mereka bisa menabur, mereka bisa menanam sehingga mereka bisa menuai hasilnya. Nah, untuk tahun pertama yang dikatakan bahan makanan akan tumbuh sendiri, saya melihat ini sesuatu mujizat yang luar biasa. Dan tentu yang lebih hebat lagi, ini hanya cuma 1 tahun makanan tumbuh sendiri, ya mereka akan makan. Dan itu mengingatkan saya tentang bagaimana Tuhan memelihara dengan ajaib umat Tuhan selama 40 tahun dalam perjalanan, dan Tuhan memberikan mana kepada mereka. Sehingga apakah hanya 1 tahun Tuhan tidak bisa lakukan? Alkitab katakan di sini satu peristiwa yang menarik, ialah bahwa ada makanan yang akan tumbuh dan mereka akan makan. Ya, tumbuh sendiri dan mereka akan makan. Ini saya pakai istilah itulah Tuhan bertindak pertama dengan kebutuhan jasmani. Yang kedua yang akan kita lihat ialah Tuhan menjamin keamanan kepada mereka. Tuhan menjamin keselamatan kepada mereka. Dalam ayat yang ke-30 bagian A, itu dipakai istilah dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda. Terluput. Orang-orang yang terluput dari kaum Yehuda. Kata terluput di sini juga orang yang masih tertinggal dan terluput. Mereka merupakan sisa, ya, orang yang sisa. Karena apa? Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel yang kerajaan utara sudah dibuang, kerajaan di selatan juga banyak yang sudah tercerai-berai, sehingga kita lihat Tuhan katakan bahwa ada yang tersisa yang akan diselamatkan, tersisa yang akan dijamin oleh Tuhan. Dan dikatakan di sini, untuk tersisa di sini, itulah dikatakan juga tentang bagian dalam Yesaya pasal 11 ayat yang ke-16. Di situ dikatakan, maka akan ada jalan raya bagi sisa-sisa umatnya yang tertinggal di Asyur, seperti yang telah ada untuk Israel dahulu pada waktu mereka keluar dari tanah Mesir. Kita lihat ada istilah di sini, ada jalan bagi orang-orang yang tersisa. Ya, artinya Tuhan akan menyelamatkan dan akan membawa mereka kembali. Nah, istilah tersisa di sini adalah umat yang diselamatkan. Ada jaminan keselamatan bagi orang yang tersisa ini. Jadi kita melihat di sini jadi ada dua, yaitu jaminan akan kebutuhan jasmani dan jaminan akan keselamatan. Itu berbicara tentang jaminan. Yang kedua yang kita akan renungkan ialah istilah yang dipakai di sini, hidup yang berakar. Sebagaimana kata tema tadi, kalimat pertama, berakar. Hidup yang berakar. Juga sebagaimana dikatakan di dalam ayat 30 bagian B, di situ dikatakan, yaitu orang-orang yang masih tertinggal akan berakar pula ke bawah. Kata berakar di sini dipakai. Saudara, kata berakar di sini kita melihat itu artinya berakar di dalam Tuhan. Hal ini lebih jelas dikatakan di dalam Perjanjian Baru dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Rasul Paulus dalam pengajaran firman Tuhan kepada jemaat di Kolose dikatakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia. Kata Dia di sini ialah di dalam Tuhan Yesus. Orang yang percaya itu orang yang berakar
orang yang percaya, orang yang harus berakar di dalam Tuhan. Nah, kata berakar yang dipakai di sini itu memberikan dua implikasi, ya. Kata berakar di sini memberikan dua implikasi. Yang pertama ialah bahwa dia akan mendapat, dengan berakar maka dia akan mendapatkan air dalam tanah sehingga tidak akan layu walaupun panas terik. Dengan akar yang semakin ke dalam, dia akan mendapatkan air di dalam tanah sehingga dia tidak akan layu walaupun panas terik. Nah, kata ini dipakai di dalam Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga. Mazmur pasal 1 ayat yang ketiga berbicara tentang pohon yang tertanam di tepi aliran air. Dikatakan, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan yang tidak layu daunnya. Nah, kata-kata yang dikaitkan dengan orang yang hidup merenungkan firman Tuhan, orang yang hidup kesukaannya adalah firman Tuhan. Dia seperti pohon yang tumbuh di pinggir air. Akar-akarnya akan mendapatkan air yang segar. Jadi kita melihat di sini bahwa berakar ke bawah itu untuk mendapatkan air supaya dia tetap segar dan kuat. Di saat kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan mendapatkan air itu. Yesus katakan, akulah air hidup. Ya. Di saat kita berakar di dalam Dia, kita akan tetap kuat, kita akan tetap segar di dalam Tuhan. Iman kita akan tetap tegar dan kuat dan segar di dalam Tuhan. Ya. Implikasi yang kedua dalam kaitan dengan berakar ke bawah, maka dia akan semakin kuat. Pohon yang berakar ke dalam, dia akan kuat walaupun diterpa oleh badai atau angin kencang. Dia akan kuat. Sehingga hal itu kita lihat di dalam Mazmur pasal 92 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Ada pohon korma, ada pohon aras disebutkan di situ. Tentang orang yang berakar ke dalam, makin ke dalam, dia akan mendapatkan kekuatan. Ya, sama seperti pohon korma yang tumbuh di padang gurun. Ya, dia akan makin kuat karena tidak ada pohon lain di samping kiri kanan. Tapi di saat badai datang, dia akan tetap kuat berdiri. Demikian juga pohon aras di Libanon. Akarnya akan semakin ke dalam sehingga di saat badai, di saat angin keras untuk menerpa dia, dia akan tetap kuat karena akarnya ke dalam. Nah, disinilah kita melihat tentang hidup yang berakar di dalam Tuhan. Akan membuat di tengah situasi yang sulit saat ini, berbagai masalah yang kita hadapi, di mana-mana orang berteriak tentang kesusahan. Tapi di saat kita berakar di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang tetap, iman kita kepada Tuhan tetap tegar, tetap kuat. Dan yang kedua, kita akan tetap kuat menghadapi berbagai tantangan yang datang. Ya. Dalam situasi wabah yang sekarang merajalela, apa hikmat yang dapat kita peroleh? Mungkin bagi orang duniawi sekarang mengeluh, merasa kesusahan, lalu mungkin bisa jadi mereka mempersalahkan Tuhan. Tapi saudara, sebagai orang percaya, mari kita melihat situasi ini menjadi cara Tuhan. Menjadi cara Tuhan untuk membawa kita mengenal dan mengerti Tuhan secara dalam. Cara Tuhan membawa kita untuk makin berakar di dalam Tuhan. Ya. Makin berakar di dalam Tuhan. Karena mungkin saat ini orang di mana-mana berdoa. Lalu ada yang sampai katakan, kita mau berdoa bagaimana lagi? Dengan cara apa kita berdoa? Toh kita berdoa, penyakit ini juga makin terus bertambah. Lalu apakah dengan kondisi ini kita akan menjadi putus asa? Apakah dengan kondisi ini kita akan menjadi kecewa? Lalu mungkin kita mempersalahkan Tuhan? Jangan. Mari kita belajar
bahwa situasi ini untuk membawa kita lebih berakar di dalam Tuhan. Situasi membawa kita supaya lebih hidup di dalam Kristus. Karena di dalam Kristus kita akan mendapat jaminan, kesegaran, kekuatan rohani yang baru dengan air hidup itu. Dan di dalam Tuhan kita akan kuat untuk menghadapi setiap tantangan yang datang, yang digambarkan disembahkan pohon korma dan pohon aras itu. Yang ketiga, ialah hidup yang berbuah. Ya. Tadi sudah dikatakan dia berakar ke bawah, berbuah ke atas. Memang untuk ayat ini kalau kita renungkan, satu pohon yang berbuah tidak mungkin tidak berakar. Ya. Kalau dia berakar dengan baik, maka dia juga akan berbuah dengan baik. Ya. Jadi hal berakar dan berbuah itu ada hubungannya. Jadi kalau kita menjadi pohon yang berbuah, maka harus berakar. Maka firman Tuhan tadi katakan orang yang terluput itu dia akan berakar ke bawah, kemudian dia akan berbuah ke atas. Nah, hal berbuah ini kita akan renungkan bahwa kehidupan kita sebagai orang percaya, kita mendapat jaminan supaya kita akan menjadi orang-orang yang berbuah. Kembali kepada Mazmur 1 ayat yang ketiga. Di situ dikatakan bahwa mereka yang ditanam di tepi aliran air akan menghasilkan buahnya pada musimnya. Di saat di saat pohon itu tertanam dan dia berakar, maka pada musimnya dia akan berbuah. Dia akan berbuah dia akan berbuah sehingga dengan buahnya itu akan menunjukkan bahwa pohon ini hidup dan dia menghasilkan. Bahkan juga dikatakan dalam Mazmur 92 ayat yang ke-15, Mazmur 92 ayat yang ke-15 dikatakan pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Ayat 16, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Dikatakan di sini karena dia berakar, maka dia akan berbuah, dan berbuahnya yang dikatakan sampai masa tua pun mereka akan berbuah, gemuk dan segar. Saudara, kembali kepada situasi yang kita hadapi saat ini, ya. Yang tadi saya sudah sampaikan harus membawa kita untuk lebih berakar lagi dalam Tuhan. Inilah pilihan kita sebagai orang percaya. Bukan menjadi kecewa, menjadi putus asa. Kan di mana-mana orang susah. Tapi mari kita ambil hikmat daripada setiap kesusahan ini. Supaya disinilah kesempatan untuk kita berbuah. Kita yang percaya kepada Tuhan, kita pun mengalami kesusahan, kesulitan. Tetapi di sini Tuhan mau supaya kita berbuah. Dan berbuah di sini pada musimnya. Artinya di saat musim buah, kita harus berbuah. Nah sekarang berbicara tentang musim buah, kalau pohon ini musim buah, itulah mungkin setahun sekali musimnya. Tapi apa artinya bagi kita orang percaya untuk berbuah pada musimnya? Ialah di saat orang membutuhkan, di saat ada pelayanan, di saat orang membutuhkan, di situ kita harus memberikan buah. Jadi kapan saja bagi orang percaya itu ada musimnya. Jadi bukan musim tertentu, tapi setiap saat orang percaya adalah musim untuk dia dapat berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan dikatakan di sini bahwa sampai tua pun dia tetap berbuah. Bukan hanya di saat muda, tetapi sampai tua pun dia tetap berbuah. Untuk apa dia berbuah? Dikatakan dalam Mazmur 93 tadi, 92 ayat yang ke-16 tadi, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Ya, saudara, di dalam situasi yang kita hadapi saat ini, apakah kita persalahkan Tuhan? Kenapa Tuhan berbuat seperti mungkin ini salah style kali? Ingat, Alkitab katakan bahwa Tuhan itu benar. Bagaimanapun pahitnya hidup kita, bagaimanapun susahnya hidup kita, bagaimanapun penderitaannya hidup kita, ingat Tuhan tidak pernah salah dan dia tetap berada dalam kebenaran. Dan apa yang dia lakukan semua mempunyai tujuan,
baik untuk kita. Ya, semua mempunyai tujuan baik untuk kita. Oleh karena itu, tentu situasi membawa kita untuk lebih berakar di dalam Dia. Dan sama seperti kalau kita melihat tentang tujuan utama daripada umat Israel untuk menjadi berbuah, apa yang dapat kita lihat? Itulah sebetulnya puncak daripada buah itu sendiri. Itulah apa? Bahwa melalui umat Tuhan ini, Israel ini, maka akan lahir juru selamat. Yang merupakan puncak dari buah itu, yang akan memberikan jaminan kepada setiap orang. Dan buah itu ialah Yesus Kristus sendiri yang menjadi buah kebenaran untuk menyelamatkan kita. Dia datang untuk memerdekakan kita. Bangsa kita pada tahun ini kita akan merayakan 75 tahun kemerdekaan. Ini kita merdeka secara politik. Tetapi ingat, sebagai orang percaya, kita membutuhkan satu kemerdekaan lagi. Itulah kemerdekaan rohani. Dan kemerdekaan ini hanya bisa dilakukan oleh Yesus Kristus Tuhan itu. Di saat Dia mati di kayu salib, Dia membebaskan kita, memerdekakan kita dari kutuk dosa dan maut. Sehingga kita orang-orang yang percaya kepada Yesus, kita dimerdekakan di dalam Dia. Inilah berbuah. Dan buah ini harus dinikmati oleh semua orang di masa COVID seperti ini. Sebetulnya pengertian bahwa di dalam Tuhan kita masih ada jaminan. Apapun keadaan kita ada jaminan. Kemudian dengan situasi COVID ini membawa kita ingat, harus kita lebih berakar lagi di dalam Tuhan. Lebih berakar di dalam Tuhan. Kemudian di dalam situasi sulit ini, mari kita berbuah. Berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Injil Tuhan tetap diberitakan. Injil Tuhan tetap kita sampaikan. Sehingga lebih banyak orang mengenal Yesus. Karena situasi sulit ini menjadi kesempatan yang baik. Orang akan mencari Tuhan. Orang akan datang kepada Tuhan. Dan kita harus siap menjadi pohon yang berbuah ke atas. Sehingga buah yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, dalam nama Tuhan Yesus, pengajaran firman Tuhan untuk kami pada saat ini, Tuhan jadikan kami menjadi pohon yang berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Di tengah masa sukar ini, kami butuh kekuatan dari Tuhan. Karena dengan kekuatan kami akan berdiri. Dan tidak hanya kami berdiri, tapi disinilah kami boleh berdiri dan menghasilkan buah bagi orang lain yang membutuhkan. Berkati supaya kami semua dimampukan. Ampuni kami kalau banyak kali kami lebih cepat kecewa, putus asa, dan mempersalahkan situasi. Bahkan mungkin mempersalahkan Tuhan di saat kami mengalami kesulitan. Tapi sebagaimana pengalaman Hizkia dengan umat Tuhan. Justru dalam situasi ini, kami harus datang kepada Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhan, di dalam Yesus, semua masalah kami dapat diselesaikan. Berkati setiap kami bersyukur dan kami berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita bersyukur telah mendengar firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita beri persembahan kita disertai doa, agar Tuhan terus menolong gereja Tuhan dalam pelayanan di masa sukar ini. Pujian yang kita nyanyikan juga menjadi doa kita, bahwa kita rindu dunia mengerti Allah itu kasih. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah.
yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Jemaat Tuhan, mari kita satukan hati kita naikkan doa syafaat. Kita doakan situasi saat ini. Kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa supaya Tuhan senantiasa berbelas kasihan dengan kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami bersyukur karena Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Dalam keadaan sulit bagaimanapun, kami tahu Tuhan tidak tinggalkan kami. Berkati hari ini, kami sudah dengar firman Tuhan yang mengajar kami, supaya kami tetap berakar ke bawah dan berbuah ke atas. Kami diberi jaminan akan pemeliharaan Tuhan di tengah masa sukar ini. Walaupun kami semua yang ada di sini, mungkin kami ada yang belum mengalami peristiwa itu. Tapi kiranya Tuhan dengan firman Tuhan memberi kami jaminan bahwa Tuhan pasti akan menyatakan kehendak-Nya bagi kami di saat kami menghadapi berbagai kesulitan. Kesempatan kami berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang melayani, bagi hamba-Mu Ibu Kencanawati dalam pelayanan di Filipina, kami doakan Tuhan berkati hamba-Mu. Juga untuk semua kebutuhan pelayanan kami doakan supaya Tuhan cukupkan. Kami juga doakan untuk Provinsi Maluku, Tuhan berkati wilayah ini, baik untuk gubernur yang ada di sana dengan semua pejabat pemerintah wilayah, bahkan juga gereja-gereja Tuhan yang ada di sana, GPM, dan beberapa gereja yang lain kami doakan Tuhan berkati. Kami doakan secara khusus untuk Indonesia,
Tuhan memberkati bangsa kami. Pertama kami mau berdoa untuk perayaan 17 Agustus yang akan diadakan pada hari Senin. Merupakan perayaan memperingati akan kemerdekaan bangsa kami yang ke-75. Kami doakan Tuhan berkati pemerintah kami dari pusat sampai daerah-daerah di dalam menyelenggarakan perayaan kemerdekaan ini supaya sungguh-sungguh dalam sukacita Tuhan. Walaupun situasi bangsa kami sedang menghadapi COVID, mungkin perayaan tidak bisa diadakan secara terbuka dan besar-besaran sebagaimana yang terjadi pada tahun-tahun yang lalu. Tapi bagaimanapun, kami mau bersyukur sebagai bangsa Indonesia bahwa Tuhan beri kami kemerdekaan. Sehingga kami boleh menikmati kemerdekaan itu untuk merasakan bahwa kami adalah bangsa Indonesia yang memiliki kepribadian sebagai umat Tuhan yang ada di Indonesia. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia yang tentunya juga sehati mendoakan perayaan ini. Tuhan memberkati umat Tuhan yang ada di Indonesia. Terima kasih Bapa juga dalam menghadapi situasi COVID-19 ini. Kami doakan supaya Tuhan berkati karena jumlah yang terpapar setiap hari bertambah. Sehingga tentu begitu mengkhawatirkan. Tapi kami berdoa supaya Tuhan berkati pemerintah kami dalam memberikan protokol, peraturan untuk bagaimana supaya rakyat boleh menaatinya. Dan kami juga berdoa supaya rakyat boleh diberikan hati untuk mau menaati setiap peraturan sehingga dapat memutus rantai penyebaran COVID ini Tuhan. Kami doakan untuk tenaga-tenaga medis, dokter, perawat, suster yang ada di rumah sakit. Kami doakan Tuhan berkati mereka karena banyak juga tenaga medis yang sudah jadi korban, yang sudah terpapar dengan penyakit ini. Kami berdoa, Tuhan tolong. Juga untuk semua keluarga kami yang ada di Indonesia saat ini, supaya Tuhan memberkati mereka. Kami doakan juga khusus untuk Hong Kong saat ini, di mana jumlah yang terkena COVID juga semakin bertambah. Kami doakan untuk pemerintah daerah ini supaya Tuhan memberkati dalam berbagai kebijakan yang diambil untuk memperjuangkan dan melindungi rakyat Hong Kong supaya terbebas daripada penyebaran virus ini. Kami doakan Tuhan berkat. Juga beberapa orang Indonesia di Hong Kong yang kami dengar terpapar dengan penyakit ini. Kami doakan supaya Tuhan tolong supaya masyarakat Indonesia di Hong Kong juga boleh diberi hati untuk sedia taat akan setiap peraturan yang ada. Untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Hong Kong, kami doakan Tuhan memberkati. Baik gereja lokal ataupun gereja luar yang ada di Hong Kong ini. Kami doakan supaya kami boleh bersama-sama bergandengan tangan. Walaupun saat ini semua gereja ditutup sehingga pelayanan diadakan melalui online. Kami doakan supaya Tuhan memberkati sehingga walaupun melalui online, kiranya jemaat Tuhan diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan untuk kebutuhan pelayanan tiap bulan, supaya Tuhan sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih bagi jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir beribadah, mereka yang ada di tempat pekerjaan masing-masing. Tuhan berkati mereka semua. Hadirkan semua saudara kami, jemaat Tuhan menjadi alat di tangan Tuhan, di tempat majikan masing-masing, di tempat orang-orang di mana mereka layani, sehingga di sana pun mereka dapat memberitakan Injil bagi mereka. Baik jemaat yang ada di Hong Kong, yang ada di Macau, kami doakan Tuhan memberkati mereka semua, supaya semuanya terlindung, terpelihara dari penyebaran COVID-19 ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami doakan untuk kedamaian dunia saat ini. Negara-negara yang sedang dalam pertikaian baik antar wilayah ataupun batas negara dan berbagai hal yang terjadi. Juga situasi intoleran yang seringkali juga terjadi di negara-negara tertentu. Kami berdoa, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami doakan untuk Israel, umat pilihan Tuhan, supaya Tuhan tetap memberkati bangsa ini, supaya tetap dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan pakai supaya menjadi alat di tangan Tuhan untuk kedamaian bangsa-bangsa di bumi ini Tuhan. Dan terima kasih kami juga berdoa untuk penginjilan di antara orang Israel, supaya mereka pun akhirnya satu saat secara bangsa untuk dapat mengenal dan percaya dan mengaku Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Berkati kami semua, bagi jemaat-jemaat orang tua, kami doakan supaya Tuhan berkati mereka, jaga, lindungi, pelihara mereka,
supaya mereka tetap terpelihara dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapak untuk setiap program pelayanan kami dalam bulan-bulan yang akan datang ini. Kami doakan Tuhan berkati, sehingga semua pelayanan dapat tertangani dengan baik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Inilah doa kami. Kami bersyukur atas persembahan yang juga kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati setiap persembahan kami, supaya dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapalah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat, kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa berkat. Kiranya anugerah, damai dan sejahtera, sukacita surgawi dari Allah Bapa kita, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai memberkati kita semua, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian.